Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tias Alia Melindra dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu, Program Studi Sarjana Terapan dan Pendidikan Profesi Bidan. Video ini merupakan praktik pidato dari mata kuliah Bahasa Indonesia yang dibimbing oleh dosen Bapak Dr. Normansyah, MPD. Baiklah, sebelum saya memulai pidato saya akan memberikan sebuah pantun. Memetik tunas pohon kelapa, menambah nikmat ketupat santan. Melalui Munas Arsada ke-8, kita tingkatkan layanan kesehatan. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua dan seluruh pengurus Arsada, pimpinan tinggi media, dan Pratama Kesehatan, serta para direktur rumah sakit daerah, provinsi, kabupaten, atau kota, para dinas kesehatan Provinsi DKI Jakarta, para ketua organisasi profesi, perhimpunan kogniti atau asosiasi yang mewakili, serta narasumber dan hadirin yang saya banggakan. Sekali lagi kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita dalam keadaan sehat dapat berkumpul pada pagi hari ini di acara ulang tahun Arsada yang ke-8. Saya terus terang ini sudah berulang kali disuruh datang ke Munas Arsada, namun saya tagih, ada perubahan apa dari Arsada ini sebenarnya? Itu intinya. Baiklah, saya akan memulai slide saya. Reformasi di pelayanan kesehatan. Bapak dan Ibu sekalian, barangkali saya sudah sekarat untuk bisa beralih ke resmi, karena KPU sudah mengumumkan presiden kita yaitu Bapak Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin, wakil presiden kita. Beliau tetap akan meningkatkan infrastruktur dan juga meningkatkan sumber daya manusia. Dua hal ini, kalau kita lihat sumber daya manusia, tentunya sumber daya manusia ini adalah tanggung jawab kesehatan. Tanpa sehat kita tidak bisa berpendidikan dan ekonomi pun tidak akan naik. Jadi saya selalu mengatakan kita sakit-sakitan, kita bodoh, kita miskin, apakah itu yang kita inginkan? Saya kira tidak. Baik, karena itu saya berharap slide saya ini akan membawa perubahan kita sehingga kita akan mengalami perubahan secara demografi. Baik, kita akan menghadapi bonus demografi. Tanggung jawab kita adalah membentuk manusia dewasa yang lebih produktif, yang sehat, bukan yang memakai narkoba, bukan yang kehidupannya tidak karuan. Tetapi dengan bonus demografi ini, kita perlukan untuk kita ke depannya dapat membantu yang tidak produktif. Itu sudah jelas, yang tidak produktif yaitu lansia dan juga anak-anak. Tentu kita harus meningkatkan itu. Sekali lagi, saya senang sekali kemarin saya baru saja melantik ketua atau kepala dari BKKBN. Pak Harso mengatakan bahwa kita di hadapan para wartawan bahwa bagaimana kita mempertahankan bonus demografi kita agar di masa muda kita itu betul-betul bertahan dalam bentuk bidang populasi. Saya kira ini pertama. Jadi bagaimana kita betul-betul menghitung jumlah populasi sehingga kita tidak seperti negara yang lain, seperti misalnya Eropa, di mana lansia lebih banyak dibandingkan yang muda. Menjadi masalah bagi mereka sekarang, baik dari pengeluarannya, apalagi nanti kalau sudah dibandingkan dengan negara kita yaitu Indonesia, di mana lansia kita sudah jelas. Saya terus terang waktu mengurus jemaah haji itu terlihat sekali usia di atas 60 tahun itu minimal sudah memiliki lebih dari satu penyakit. Sekarang ini barangkali lansia itu sudah sangat mahal ongkosnya. Kemudian tentu harapan pasien, karena kita harus selalu berhati-hati dalam hal ini.
Kemudian para pasien saya juga barangkali saya mencoba uraikan di sini. Dengan dunia yang terbuka saat ini di medsos, ini tentu banyak sekali kita mendapatkan kritik dan komentar ataupun juga tuntutan dan dari masyarakat karena pelayanan kita semua mengalami hal ini. Medsos juga menyebabkan ilmu teknologi kedokteran yang meningkat. Saya kira kita lihat di sini tetapi sumber dana kita, dana yang kita kucurkan akan kita kelola dengan baik dari Irjen pun, jajarannya pun, juga dengan BPKP dan juga dengan dari Kemendagri. Jadi artinya dana yang diberikan harus betul-betul kita pertanggungjawabkan karena dana ini merupakan uang rakyat yang harus kita kembalikan. Baiklah, nah kalau kita lihat selanjutnya, tentu betul bahwa kita harus dalam era JKN ini banyak hal yang memang masih banyak yang harus kita benahi. Kita tidak bisa mengatakan begitu JKN diluncurkan 2018 lalu berarti sempurnanya kita melaksanakan jaminan kesehatan nasional. Tentu niat yang baik JKN ini artinya memang kita menginginkan setiap insan masyarakat kita itu mendapatkan perlindungan kesehatan melalui asuransi sosial kesehatan ini. Jadi artinya tidak ada atau tidak seorang pun yang kita tinggalkan dalam hal ini. Baik, kita memerlukan untuk era JKN ini kompetensi sumber daya manusia. Nah, untuk bagaimana memberikan pelayanan yang tepat, yang betul-betul diberikan dan tidak berlebihan, tidak kurang, tapi yang tepat. Bagaimana kita juga harus memperbaiki sistem pelayanan kesehatan. Kita mengetahui dari pipa servis dan sekarang menjadi inasibitif. Kita sadari ini perubahan yang luar biasa dalam bentuk paket yang dulunya seenak-enaknya kita bisa memasok biaya dari pasien dan kemudian sekarang tentunya ada penerima bayar iur yang saya kira seharusnya kita sangat berterima kasih dan tidak mampu berobat. Sekarang sudah 96,8 juta jiwa primernya dibayarkan oleh pemerintah. Nah, mungkin saya juga ingin menggarisbawahi, jangan juga mengatakan bahwa mereka tidak memperhatikan BPJS. Tentunya kami sangat memperhatikan BPJS ya. Mengatakan bahwa mereka tidak memperhatikan BPJS, tahun kemarin defisit 19 triliun setelah dikucurkan uang 10,8 triliun tahun lalu, tapi kalau kita hitung di dalam PBG berat sebenarnya, tapi pemerintah sudah menaikkan iuran PBG. Nah, yang mandiri masih menjadi masalah, di mana mereka sering tidak bayar atau sering tunggak waktu. Kita memerlukan kolaborasi persaudaraan sesama tenaga kesehatan. Kita mengakui punya kelemahan tapi punya juga kelebihan. Baiklah, tapi saya kira kalau kita punya sesuatu yang pasti masih ada kelemahan, berarti kolaborasi kepada teman sejawat harus saling meningkat dalam hal ini. Baik, kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih apabila ada kesalahan. Saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.